Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Estu Gemilang, NIM 079, dan teman saya Wisnu Aji Prabowo, NIM 080. Di sini kami akan menjelaskan mengenai desain kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan yang di dalamnya mencakup tentang isi atau materi, tujuan, proses, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan tujuan adalah apa yang akan dicapai, sedangkan yang dimaksud dengan isi atau materi yaitu apa yang akan dipelajari, dan yang dimaksud dengan proses adalah apa yang akan dilakukan atau direncanakan untuk mencapai tujuan. Yang dimaksud dengan evaluasi adalah apa yang harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan tujuan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Yang dimaksud dengan pembelajaran adalah kegiatan guru atau dosen untuk menciptakan situasi agar siswa mau belajar dengan tenang di kelas. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan potensi siswa, kecakapan siswa, dan kepribadian siswa. Pembelajaran adalah cara guru untuk menciptakan situasi agar siswa mau belajar dengan tenang di kelas. Dapat juga diartikan sebagai strategi guru atau dosen pada saat mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas. Untuk yang selanjutnya yaitu desain kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Desain kurikulum ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama model duplikasi, yang kedua model modifikasi, yang ketiga model substitusi, dan yang terakhir yaitu model omisi. Untuk yang pertama yaitu model duplikasi. Yang dimaksud dengan duplikasi sendiri yaitu salinan yang serupa dengan aslinya. Kemudian yang dimaksud dengan menyalin yaitu membuat sesuatu menjadi sama atau serupa. Jadi, model duplikasi adalah cara dalam pengembangan kurikulum pembelajaran di mana siswa-siswa berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang sama seperti anak pada umumnya. Model duplikasi ini diterapkan pada 4 komponen utama yaitu tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Untuk yang kedua yaitu model modifikasi. Modifikasi itu sendiri dapat diartikan dengan merubah atau menyesuaikan. Model modifikasi dapat diartikan dengan cara pengembangan kurikulum pembelajaran di mana kurikulum umum yang diberlakukan bagi siswa-siswa reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian, siswa berkebutuhan khusus menjalani kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan siswa pada umumnya. Model modifikasi ini diterapkan pada 4 komponen utama. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga proses, dan yang terakhir evaluasi. Desain kurikulum yang ketiga yaitu dengan modal substitusi. Substitusi sendiri memiliki arti mengganti dan keterkaitannya dengan kurikulum. Maka substitusi memiliki arti pengganti yang ada dalam kurikulum secara umum dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam menerima materi. Kemudian yang keempat dengan modal omisi, yang artinya menghapus atau menghilangkan. Keterkaitannya dengan kurikulum artinya menghapus atau menghilangkan sebagian atau keseluruhan yang ada dalam kurikulum secara umum dengan bertujuan mempermudah pembelajaran. Hal ini supaya siswa mampu menerima pembelajaran
secara baik dalam pembelajaran tersebut. Apabila anak berkebutuhan khusus menerima materi dengan kurikulum secara umum, maka anak berkebutuhan khusus belum bisa mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga guru bisa menghapus atau menghilangkan sebagian atau keseluruhan dalam kurikulum secara umum. Kemudian prosedur penerimaan ABK. Dalam prosedur ini, prosedur penerimaan ABK terdiri dari penerimaan PPDB, identifikasi dan asesmen, kemudian pembelajaran, baik pembelajaran klasik maupun individual. Hal itu didukung dari adanya program pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Kemudian interferensi, memodifikasi baik memodifikasi materi dan pembelajaran, kemudian evaluasi. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dalam pembelajaran dapat disebutkan alur sebagai berikut. Jadi dalam desain pembelajaran inklusif itu ada non-ABK dan ABK. Untuk kurikulumnya, non-ABK sendiri langsung kurikulum. Untuk ABK sendiri ada penilaian, kemudian kurikulum. Kemudian dari metode ini, kurikulum terbagi menjadi metode, materi, media, evaluasi, dan modifikasi. Jadi komponen utama dari desain yang dirancang terdiri atas metode, materi, media, dan evaluasi. Komponen ini harus dilakukan modifikasi supaya mengakomodasi semua keragaman siswa. Kesimpulan dari materi desain kurikulum dapat kita ambil bahwa kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana atau pengaturan pelaksanaan pembelajaran atau pendidikan yang di dalamnya mencakup pengaturan tentang tujuan pembelajaran, isi, materi, proses, dan evaluasi. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai interaksi antara murid dengan guru atau sumber belajar yang lainnya. Dan desain kurikulum terbagi menjadi 4 model, yaitu dengan model modifikasi, duplikasi, substitusi, dan omisi. Demikian materi desain kurikulum yang telah kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya Wisnu Aji Prabowo dan Niki Estu Gemilang meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.